Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran fikih yang materinya tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata sunnah sudah jelas, maka jika dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Lain halnya dengan sholat fardu, jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Nah, sholat sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sholat sunnah jamaah, ada sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah individu, dan yang ketiga ada sholat sunnah jamaah atau munfarid. Yang pertama ada sholat sunnah jamaah. Sholat sunnah jamaah artinya adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama ada sholat idul fitri. Sholat idul fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya idul fitri, tepatnya pada 1 Syawal. Dan sholat sunnah idul fitri ini dilakukan setelah bulan puasa Ramadan. Yang kedua ada sholat idul adha. Sholat idul adha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada hari raya kurban atau hari raya idul adha. Dan sholat sunnah idul adha ini adalah bertepatan dengan rangkaian haji di tanah suci. Jadi orang yang sedang melaksanakan haji tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat idul adha. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Yang ketiga ada sholat khusuf. Sholat khusuf ini adalah sholat gerhana matahari. Sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Yang keempat ini ada sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat gerhana bulan. Jadi sholat yang dikerjakan atau dilaksanakan pada gerhana bulan. Dan yang kelima ini adalah sholat istisqa atau sholat memohon hujan. Sholat istisqa ini berarti untuk memohon kepada Allah, memohon turun hujan. Pada saat kemarau berkepanjangan sehingga sulit untuk mencari air, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa ini berguna atau dilaksanakan untuk yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua memohon ampun, dan ketiga seraya berdoa untuk memohon hujan. Itu macam-macam dari sholat sunnah jamaah. Yang kedua ada sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh individu, jadi tidak dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai, terus menerus. Artinya sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Hukum sholat rawatib ada yang sunnah muakkad dan ada yang sunnah ghairu muakkad. Dan yang kedua ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan untuk setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat tahiyatul masjid ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Yang ketiga ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini dengan maksud meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan pilihan terbaik dari 2 pilihan atau lebih.
Sholat ini hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Itu macam-macam dari sholat sunnah munfarid. Yang ketiga ada sholat sunnah jamaah atau munfarid. Yang pertama ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan, dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan sholat tarawih ini dilaksanakan setelah sholat isya sampai fajar. Yang kedua ada sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat sunnah yang dilakukan dengan bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 11. Dan hukumnya sunnah muakkad. Dilaksanakannya setelah sholat isya hingga menjelang subuh. Yang ketiga ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilakukan pada sebagian malam. Nah, sholat tahajud ini juga sebagian dari qiyamul lail atau sholat malam. Sholat ini adalah sholat yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang disunahkan atau sholat yang khusus. Di dalam sholatnya itu membaca 300 kali tasbih. Dan itu adalah macam-macam dari sholat sunnah jamaah atau munfarid. Nah, itu semuanya sudah Ibu jelaskan, bahwa ada sholat sunnah jamaah, ada sholat sunnah munfarid, ada sholat sunnah jamaah atau munfarid. Jadi itu macam-macam dari sholat sunnah. Nah, apa hikmahnya dari sholat sunnah ini? Sholat sunnah ada hikmahnya. Yang pertama, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, dari persoalan, dan juga akan diberikan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Dan ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Jadi ini adalah sholat sunnah ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima itu mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan sebagai sholat sunnah. Dan yang keenam, hidup akan merasa nyaman dan tentram. Seperti itu penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam perkataan dan penyampaian kurang memuaskan dan kurang sempurna. Semoga pada kesempatan berikutnya Ibu menjelaskan lebih baik lagi. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.